Make upan aku nih ha. Apa mau kau bilang muka aku overclaim? Mau kau bilang muka aku overclaim? Hei, muka aku overclaim pula. Ku hapus makeup ini, makeup. Hapus berani nggak? Berarti saya sekarang aku resmi panggil dia Dokter Bopeng karena mukanya memang bopeng. Itu fakta loh. Emang kenapa? Kemarin pas di live Ini bopeng gara-gara ngurusin pasien COVID. aku nggak urus, nggak mau tahu. Hantam juga di kehidupan aslinya. Sebaliknya juga gitu, belum tentu. Kak Uler, bertobatlah. Bertobatlah. Jadi lu menuntut Doktif dan teman-teman dokter Ika dan lain-lain mau berdebat gitu. Katanya orang yang sudah memikirkan akhirat. Saya udah mikirin akhirat dah. Aduh, soleha banget kata-kata lu. Mereka itu orang-orang berpendidikan. Jadi udah bener kalau mereka itu ngapain ngeladenin segerombolan hewan yang hanya bisa menyerang dengan keroyokan, ya kan? Berkata-kata kasar. Aduh, itu nggak level mereka, sayang. Kak Uler bogel. Aduh, kalau kemarin yang posisinya ibu-ibu yang kasihan yang udah umur, yang asistennya Doktif itu gua, aduh, lu tunjuk muka Doktif, gua gigit jari lu. Terus kata-katain ya kan, penipu dan segala macam. Lu larang-larang masuk ke dalam mobil, aku tangkap kepala lu, tempelin ke mobil, gue jebret pakai pintu mobil tuh. Gila, parah banget. Bawa segerombolan bencong liar lagi. Katanya wanita soleha yang memikirkan akhirat, tapi kayak gitu cara bertindaknya, luar biasa loh. Akhirnya yang orang-orang yang nggak mau mereview dan mau ikut-ikutan jadi ikut-ikutan karena gemes gitu liatnya. Bayangin kita yang udah kecewa beli barangmu aja, awalnya nggak mau ikut berkomentar, akhirnya berkomentar juga karena memang jelek, barang-barang lu parah, jelek, ditempelin brand lu, malsuin produk orang, dibikin brand lu seolah-olah itu brand lu. Aduh, luar biasa sih, gila sih. Terus produknya yang jelek, semua orang mereviewnya barang murahan dijual mahal. Jadi inilah saatnya Tuhan menegur dengan cara seperti ini, karena lu lupa diri. Mulut lu katanya memikirkan akhirat. Kalau memikirkan akhirat, terus yang katanya konsepnya percaya sama Allah, kalau merasa ini adalah perbuatan zolim atau merasa dijolimi atau difitnah, serahin sama Allah, nanti Allah yang balas. Karena orang yang terzolimi doanya diijabah loh. Nggak gitu bawa segerombolan bencong-bencong liar untuk menyerang Doktif, menyerang dokter Ika, menyerang dokter Vera. Terus lantam kali mulut kau ngata-ngatain, sekarang bilang bela dong, kenapa kabur. Aduh, Imam Syafi'i juga berkata, menghadapi orang bodoh itu dengan cara diam, itu yang paling baik. Karena kalau kita meladeni, kita kesusahan sendiri. Benar kata Imam Syafi'i. Jadi bertobatlah, dan semoga ini perbuatanmu itu dapat dipertanggungjawabkan di dunia dan di akhirat. Semoga nih negara kita, yang negara hukum ini, dapat melihat dan perbuatanmu yang sudah terpampang nyata di media sosial ini dapat dipertanggungjawabkan. Ini adalah negara hukum dan mudah-mudahan kamu menanggung perbuatanmu itu ya, karena itu parah banget sih. Persekusi, mengintimidasi, mengeroyok, berkata-kata kasar, menghujat di depan umum, perbuatan tidak menyenangkan. Terus apalagi? Banyak deh, gila parah. Wanita soleha ini. Tobat ya ular ya, tobat ular bogel. Astagfirullahaladzim. Maafkan saya Allah ikut-ikut menghujat.
Keras 20 miliar ditunggu di Polda. Ditunggu di Polda nggak datang ya. Itu Reza Gladys. Besok sekalian aja preskon aja sama Rahma sekalian. Gitu terus bilang, Doktif ini pemeras, Doktif ini penipu, Doktif ini apa sih? Apalagi yang dia ngomong tuh macam-macam. Mau yang ngomong gitu kan dari mulutnya kamu, gampang jadi. Gitu, sekalian dipajangin semua tuh cetannya. Gampang banget kenanya itu. Kamunya mainnya halus, suruh si Rahma yang ngomong. Gitu, hati-hati. Ya hati-hati, mudah banget. Bisa dibuktikan apa tidak, kapan Doktif terima duitnya. Seharusnya tuh langsung tuh dicek foto transfer. Kok Doktif lihat sih PT-nya kamu Reza transfer ke buzzer? Mau dikasih tahu siapa? 25 juta guys. Dia bayar dari PT Glavit ke buzzer. Dia bayar. Ada buktinya. Transferannya ada, mutasinya ada. Tapi bilangnya si lakinya bilang, kakak, kita nggak pernah bayar buzzer kakak. Ingat nggak? Nangis-nangis. Sekarang Doktif temuin semua buktinya. Ternyata bayar juga. 25 juta pula bayarnya. Gitu. Ketahuan semua dah. Males Doktif sama orang ini. Gitu. Semangat. Orang Doktif ya, kalau Doktif ngomong ada buktinya ya, nggak ada Doktif hoax. Gitu. Ada buktinya, makanya Doktif kalau melawan. Thank you. Kayaknya ditanya Bicak deh, Kimberly siapa sih? Kimberly siapa kak? Siapa sih? Terus ada lagi, ada lagi guys. Ada lagi yang ini. Ada lagi yang fitnahin Cindy Samuel. Oh, yang kemarin ketemu di Bepom. Iya, ketemu di Bepom, ya kan? Tapi Doktif nggak bisa pegang Al-Quran. Demi Allah, Doktif baru ketemu sama Cindy Samuel itu di situ, ya. Tapi kalian lihat nggak giringannya? Lihat nggak giringannya? Gitu. Oh kok baik? Karena itu sudah dapat duit dan bla bla blanya gitu kan? Lihat kan giringannya itu Cindy ngamuk guys. Kok bisa? Orang ketemunya juga baru di situ. Gitu. Giringannya emang bener-bener kalian ini ya. Ini emang bener-bener gerombolan apa sih Doktif bilang kalian ini circle-nya seneng banget fitnahin orang, seneng banget halusinasi. Cerita aja, buktiin. Bisa dibuktikan atau tidak? Nggak bisa dibuktikan dok, dibalik serang pencemaran nama baik kan gampang begitu. Jadi kalau ngomong hati-hati, mulut kamu harimaumu. Kalau ngomong ada buktinya. Itu nggak mau komentar loh, pengen diem gitu tapi tak bisa. Jadi Rahma, Dek, Bogel, Uler, dengerin. Ngana kan bertanya, ini sebetulnya yang bodrek siapa sih? Aku atau siapa yang bodrek? Ngana yang bodrek. Harusnya Ngana sebagai pionir nih, ketua, ya udah tahu punya skincare berbahaya, oplosan pula ya. Ngana bilang lah ke distributor, ke agent, ke reseller bahwa skincare Ngana yang berbahaya oplosan ini ya mau ditarik, tapi jangan cuma ditarik, ganti sesuai sama yang reseller, distributor atau agent beli, sesuai sama yang harga mereka beli ke Ngana. Ya ini mah udah nggak ada pengumuman penarikan, nggak ada penggantian. Ngana tuh utangnya banyak, Ngana nggak bayar-bayar, Ngana Bogel. Rahma ini saking huru haranya ya, berminggu-minggu ini sampai lupa kewajibannya untuk bayar utang ke salah satu pabrik yang ada di Jogja yang waktu itu sempat heboh. Utang dia sekitar hampir 80 M. Pas dia viral masalah utang, dia bayar baru 5 M. Kemudian dicicil, tapi utangnya masih banyak, kurang lebih masih 70 M lagi. Jadi walaupun huru-hara, Rahma, Bogel, Uler, jangan lupakan kewajiban. Sekalian jangan kau pertanyakan terus tentang skincaremu yang udah nggak laku, baju muslimmu yang udah nggak laku. Coba kau jawab pertanyaan reseller-reseller kau yang menjerit sekarang, ya. Reseller Ngana menjerit, itu Ngana bahas coba, ya. Jangan skincare dapat dari mana? Dapat dari reseller, distributor Ngana. Si Rahma
Ular bogel dari kemarin teriak-teriak pemerasan. Terus backingannya bilang, ayo semua owner skincare jangan takut, lapor polisi, gabung kalian, gabung semua. Nah, mau nasib kalian kayak Mira Hayati? Kalau udah salah, jangan lawan, perbaiki. Kalau kalian cuma bisa cari uang dari jualan skincare, perbaiki ya. Kalau lahan rezeki kalian cuma di situ, perbaiki. Jangan kau ikut-ikutan sesat kayak si Rama Uler sama si Reza Gladys ini. Berteriak pemerasan, mana buktinya? Mana bukti pemerasan? Kau aja nggak sebut nih kita tukang peras gitu. Coba sebut. Nggak ada. Menggiring-giring opini enggak. Boncel itu rata-rata orangnya licik guys. Sama orang kurus kering tuh licik. Semakin kuat untuk memenjarakan Sela Saukia alias Rahma Uler bogel beserta lakinya yang gak kerja itu, yang cuman manut-manut aja sama Rahma Uler ya, sampai lakinya pun gelap mata mau nyikat si Doktif. CCTV udah kesebar, kau nggak bisa ngelak, nggak semua kau nanti di penjara itu, tenang ya, satu keluarga plus babu-babumu ya. Sudah, mendingan kau calm down, pikirkan bagaimana caranya supaya gak banyak ulah biar masa tahanannya nggak terlalu lama. Harusnya begitu, jangan kau usah jagoan. Makanya kalau cari backingan tuh yang bener, jangan kau cari backingan pula pengusaha halu yang nggak bisa apa-apa. Lah dia ngurusin diri sendiri aja nggak bisa, jangankan diri sendiri, keluarganya aja nggak becus. Bedanya cuma nggak diceraiin sama lakinya. Panda kok diam nggak, Panda? Bising. Oke, fun fact. Kalau lu melihat karakternya Aries, Leo, dan Sagittarius itu berani mengulti orang di depan halayak banyak, dan dia sambil tertawa kecil dan kembali melakukan profesionalismenya dia, it means berarti dia lagi bener-bener fokus sama apa yang dia kerjakan. Dan gak cuma sampai di situ, biasanya mereka itu berlaku demikian karena mereka itu lagi banyak pikiran dan ada di bawah tekanan. Pasti nih Aries, Leo, dan Sagittarius akan relate banget sama apa yang gue omongin. Karena abis mereka mengulti orang tersebut di depan halayak dan melanjutkan profesionalismenya, abis itu tuh lo atau korbannya akan dipanggil untuk bicara face to face sama dia dan langsung di briefing panjang kali lebar kali tinggi. Jadi ibaratnya gue ini lagi berada di bawah yang benar-benar posisinya lagi gak enak nih. Lu harus bisa membedakan kalau gue lagi pengen bercanda sama lagi serius. Karena kalau untuk fire signs, mereka itu bisa banget seserius itu kalau mereka itu moodnya lagi gak baik-baik aja. Sedangkan kalau moodnya mereka baik, mau lu jungkir balik pun kek, mau lu salto kek, mau lu kayang kek, itu bener-bener gak dipermasalahin sama mereka. Yang penting kerjaan lu beres. Tapi ketika dia sedang berada di titik yang lagi gak baik-baik aja, lu napas dikit di depan mereka selesai. Tahu kan? Ini ibaratnya lagi kayak PMS gitu ya. Jadi senggol selesai gitu. Jadi hati-hati ya. Lo harus berhati-hati ketika fire signs itu lagi berada di bawah tekanan. Karena moodnya mereka itu udah gak pakai sumbu. Ini SS kenapa malah pamer mau buka store di Gandaria aja. Ya Allah, ini orang di sekeliling dia apa gak ngingetin gitu. Gue kan sempet lihat ya hasil live lu tuh ya, yang di-share sama orang di Kalodata. Itu kalau gak salah beberapa kali live-nya tuh cuma dapet 0 rupiah guys. Terus muncul lagi berita kalau dia tuh pakai brand orang lain, abis itu ditumpuk sama dia, sama manik-manik itu dijual lagi. Yang mana harga aslinya tuh 50.000 ya. Dijual sama dia 200-an. 200-300% untungnya. Gila. Dan jujur postingan lu yang ini itu gak bikin lu keren sama sekali. Gak bikin lu keren. Tapi gue ngerti sih maksud lu tuh bikin konten kayak gitu apa lu mau nunjukin ke orang-orang bahwasanya lu tuh sukses gitu ya kan. Lu mau buka store tuh di salah satu mall gede di Jakarta gitu kan. Biar orang-orang nganggep, SS. Meskipun lagi dihujat sama satu Indonesia, dia tetap menjadi wanita yang Masya Allah tabarakallah.
Enggak kayak gitu konsepnya. Ya Allah, please lah, tolong kasih tahu dia ya Allah. Gue kasih tahu ya, anggap aja gue PR spesialis lu nih, gue kasih tahu. Kalau lu bikin konten kayak gini, yang ada store lu ntar sepi waktu buka. Paling yang datang KOL yang lu hire, udah titik. Lu tuh posisinya lagi kena masalah gitu loh SS. Dan semua masyarakat menganggap lu tuh yang salah di sini. Citra lu jelek. Jadi lu harusnya tobat, gak usah pamer-pamer lagi ya Allah, cukup, pamernya cukup. Jadi saran gue mumpung masih 5 jam nih postingan lu ya, masih 5 jam, lu hapus aja sekarang postingannya, hapus. Dan duit lu ini kan masih banyak ya kayaknya. Mending lu lariin ke bisnis lainnya, udah bisnis lu yang ada ini sekarang udah tinggalin aja, hapus, lariin ke bisnis lain, tapi jangan pakai brand orang lain lagi, terus lu jual, udah jangan lagi. Jadi cukup ya SS blundernya, jangan diterus-terusin lagi. Menurut gue ini yang ngancurin karir lu tuh bukan orang lain, bukan. Tapi lu sendiri dengan cara lu yang kayak gini, lu denial dan lu terus melakukan hal-hal yang salah tanpa lu sadar gitu loh. Dan orang di sekitar lu juga jahat-jahat menurut gue kalau terus-terusan ngebiarin lu kayak gini. Masuk akal juga sih guys, kalau Nikita Mirzani itu ikut tantrum. Gue kalau jadi Nikita Mirzani, gue pasti akan melakukan hal yang sama seperti dia. Sekarang logikanya gini, dulu si ular itu punya kasus overclaim, ya kan? Terus dia coba-coba deket sama si NM. Nah, otomatis NM itu sebenarnya tuh kayak gue banget gitu loh. Jadi kalau yang berteman sama gue itu pasti kelindungi. Kelindunginya apa? Pertama, kalau gue punya teman, ya otomatis kalau temen gue punya musuh, gue itu kadang suka ikut-ikutan greget gitu gue. Terus ketika teman gue berantem sama orang tersebut, pasti gue ikut membelanya teman gue, ya kan? Tapi si ular itu nggak tahu diri, udah dibelain, ya kan? Dia malah berteman dengan musuhnya NM. Sekarang begini, ada nggak di dunia ini yang hidupnya netral? Gak ada, munafik. Gak ada yang namanya netral. Itu munafik, bertopeng. Terus apa lagi? Ular bener, bermuka dua. Itu dia, cocok. Udahlah, gue tuh paling gak suka juga sama manusia. Misalkan gue punya musuh gitu ya, terus gue punya temen gue berteman sama musuh gue, dan temen gue pengen berteman juga sama gue gak akan terima temen yang kayak gitu. Udah langsung gue hempaskan, hus jauh. Jelas dong NM kesel, kan lu udah dibela, kenapa lu yang tantrum, ya kan? Ada nggak mikir ke situ? Itu zaman-zamannya gembar-gembor skincare lu overclaim, lu kan dibantuin tuh. Kayak mana tuh dibantuin sama Nikita Mirzani? Kok lu malah nginjak-nginjak kepalanya? Gue bingung. Katanya kamu solid orangnya. Kalau solid seharusnya berteman sama satu orang, bukan lu berteman ya kayak begitu deh. Mungkin netizen bisa berpikir merangkap omongan gue, bener gak? Tahu dong gue mau ngomongin siapa? Iya bener, Doktip sama Spesial Sambal SS. Ya gue liat-liat di videonya ya. Gue harus mengapresiasi bahwa Doktip itu tingkat kesabarannya itu setinggi itu, ya kan? Di saat ada satu orang nyecer dia depan muka, terus dia dengan santai dia live dia gini. Dibanding ia milih untuk dia pukul tuh orang, dia milih untuk selfie. Bayangin betapa tinggi kesabarannya. Terus ada lagi nih satu nih laki nih yang kayak, itu mah dokter Popeng. Dia mukanya depan sini nih ngomong sama Doktip begini. Gue kalau jadi Doktip udah gue giniin mulut. Lu diam atau kita ciuman? Nih gue liat-liat lu semangat juga nih Bitmber. Dia dari tadi ngomongnya kayak, ya dokter Popeng, saya gak mau tahu dokter Popeng. Gue kalau jadi Doktip nih, bener nih. Ini gue udah tutup nih gitu. Kena lu gak bisa napas, gitu-gituin. Ternyata banyak korban SS. Kak, jangankan korban skincare, korban baju aja aku udah jadi korbannya, Kak. Aku beli baju SS itu harganya dengan harga 700.000, tapi kayaknya tuh sangat super duper tipis banget. Saya juga heran ya sama KSS, padahal aku tuh
fans berat banget sama KSS, semua aku koleksi yang dia jual. Tapi ternyata guys, dia menipu kita semua. Berarti kamu gak cocok sama produk SS. Masa katamu beli-beli aja nggak kamu pakai? Kalau nggak cocok ngapain dibeli? Kakak, kalau aku tahu di bibirku itu bakalan kering, aku nggak bakalan beli. Tapi pas live ambiarnya Kak Sel itu dapat di harga murah itu 3 pieces itu cuma 88.000. Niatnya mau aku jual, tapi malah di bibirku kering. Pas aku pakai itu malah kering. Tapi untuk pinknya itu bagus sih, bagus ya. Jadi nggak usah pakai lipstick, nggak usah ditimpa lipstick. Jadi untuk lip serumnya pink itu bagus, cuma kering aja. Kalau semisal minyaknya ketelan itu ludahnya itu pink, jadi kurang nyaman kayak gitu Kak. Aku beli bundling 3 ya, aku nggak beli satu-satu. Jadi aku cuma beli-beli aja. Boleh lihat di akhir video aku beli lip serum itu dapatnya 3 ya Kak ya.